Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah Ekonomi Manajerial akan menjelaskan mengenai penetapan harga dalam praktik. Nah, kelompok 10 itu sendiri beranggotakan Sony Heda Angelina NIM 058, Lila Puspita NIM 069, Briana Indasari NIM 081, dan Andre Apilian NIM 445. Materi yang pertama adalah markup pricing. Sistem markup pricing umumnya dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam suatu industri agar dapat terus menguasai pasar. Markup pricing juga dikenal sebagai cost plus pricing, yaitu cara penentuan harga melalui penambahan suatu persentase tertentu pada biaya langsung atau biaya variabel rata-rata atau AVC dari suatu produk. Maka dapat dirumuskan persamaan P sama dengan AVC ditambah X persen dikali AVC, di mana X adalah persentase markup yang diinginkan. Markup tersebut merupakan kontribusi per unit terhadap biaya overhead dan laba. Oleh karena itu, penentuan nilai markup tersebut berarti juga penentuan margin kontribusi atau CM. Sehingga dapat juga disajikan dengan persamaan P sama dengan AVC ditambah CM. Markup pricing seringkali dianggap hanya didasarkan pada biaya atau cost base saja. Tetapi terbukti bahwa besarnya markup tersebut juga tergantung pada keadaan permintaan yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian, materi yang pertama tentang markup pricing adalah rekonsiliasi markup dan marginalis pricing. Untuk setiap tingkat harga yang ditentukan dengan cara marginalis, yaitu MC sama dengan MR, telah terkandung persentase markup di dalamnya. Misalnya, jika tingkat harga yang menghasilkan laba maksimum adalah Rp600 dan AVC sebesar Rp400, maka markup yang terkandung adalah 50%. Karena Rp600 adalah 150% dari Rp400. Seperti yang terlihat pada dua kurva marginalis pricing versus markup pricing berikut ini. Pada kurva A, marginalis pricing, penentuan harga secara marginalis MC sama dengan MR pada tingkat output Q0. P di sini adalah harga yang memaksimumkan laba. Sedangkan pada bagian B atau markup pricing, pendekatan markup tanpa bantuan kurva permintaan dan MR. Perusahaan cukup menetapkan markup sebesar 50% di atas AVC dan memperoleh tingkat harga yang sama, yaitu P. Perusahaan menetapkan tingkat harga yang memaksimumkan laba dan perusahaan hanya mengetahui satu titik kurva permintaannya, yaitu titik A, karena konsumen meminta sebanyak Q0 unit pada tingkat harga P. Selanjutnya yang kedua adalah kisaran tingkat markup yang dapat diterima. Karena cara markup pricing ini menghindari surge cost, yaitu biaya untuk penaksiran kurva permintaan, maka tingkat markup tersebut bisa bervariasi dalam batas-batas tertentu dan masih dapat diterima. Artinya, dengan laba yang akan diperoleh jika perusahaan tersebut mengeluarkan surge cost untuk menentukan kurva permintaan dan kemudian menentukan harga di mana MC sama dengan MR. Lalu yang ketiga, materi dari markup pricing yaitu markup pricing dan pergeseran permintaan yang isoelastis. Nah, di sini dijelaskan bahwa jika sebuah perusahaan itu telah menentukan tingkat markup yang memaksimumkan labanya, maka suatu perusahaan tersebut akan terus mempertahankan tingkat markup tersebut di samping memperhatikan pergeseran-pergeseran kurva permintaannya, sehingga harga tersebut akan terus memenuhi tujuan dari perusahaan tersebut.
Lalu dapat dilihat dalam kurva tersebut penjelasannya sebagai berikut, yaitu jika suatu keadaan permintaan mula-mula yang disajikan oleh kurva permintaan D dan kurva MR dengan menganggap MC sama dengan AVC, maka tingkat harga yang memaksimumkan laba adalah P. Dan yang mengandung tingkat markup di dalamnya yaitu sebesar 70% di atas AVC, dan tingkat output yang memaksimumkan laba adalah Q0 unit. Dan dalam gambar tersebut, kenaikan kuantitas yang diminta itu sebesar 40% pada setiap tingkat harga ditunjukkan oleh pergeseran kurva permintaan ke D. Hal ini disebut sebagai suatu pergeseran kurva permintaan yang isoelastis. Mengapa? Karena pergeseran tersebut tidak mengubah elastisitas harga. Yang keempat adalah markup pricing dalam keadaan inflasioner. Dapat kita lihat dengan tabel tersebut, jika kenaikan AVC tersebut adalah sebesar Rp60, sedangkan kenaikan harga adalah sebesar Rp84, maka perbedaan tersebut timbul karena nilai absolut kontribusi meningkat sebesar Rp24. AVC selama periode 1 tahun meningkat sebesar 10%. Nah, jika markup sebesar 40% ditambahkan pada awal tahun, maka harga yang terjadi adalah sebesar Rp840. Markup 40% yang ditambahkan pada AVC yang lebih tinggi tersebut pada akhir tahun menghasilkan kenaikan markup sebesar 10%. Sehingga harga tersebut juga akan meningkat sebesar 10%. Nah, kontribusi dan biaya meningkat masing-masing sebesar 10%. Maka akan dibutuhkan uang sebanyak Rp264 untuk membeli apa yang sebelumnya bisa dibeli dengan Rp240. Oleh karena itu, cara markup pricing ini juga berguna untuk mempertahankan daya beli dari kontribusi suatu perusahaan terhadap biaya eksploitasi dan laba. Yang kelima adalah markup pricing sebagai suatu alat koordinasi. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah kebijaksanaan markup pricing yang diterapkan dalam suatu industri dapat berperan sebagai suatu alat koordinasi jika diperlukan perubahan-perubahan harga. Nah, kebijaksanaan markup pricing dan suatu presentasi markup yang masuk akal akan menghasilkan suatu strategi yang masuk akal juga dan dapat diterapkan dalam menghadapi perubahan harga yang akan terjadi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penetapan harga dalam pasar yang telah mapan. Bagaimana sih sebenarnya penetapan harga dalam pasar yang telah mapan? Dalam pasar yang telah mapan, penetapan tingkat harga bisa dinaikkan ataupun diturunkan oleh perusahaan apabila perubahan tersebut sangat diperlukan. Dalam penetapan harga, pengusaha dapat menetapkan harga jual barang dengan perimbangan waktu, jenis produk, lokasi, dan kondisi pelanggan. Menurut Arshad Lincoln, terdapat beberapa metode penetapan harga produk pada pasar yang telah mapan, yaitu yang pertama mengenai strategi posisi harga atau price positioning, di mana penetapan harga dalam metode ini lebih menekankan atribut yang melekat pada produk sebagai bahan dasar untuk menentukan harga produk. Untuk itu, diperlukan sebuah penelitian mengenai seberapa besar pengeluaran tambahan yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mengonsumsi suatu produk tersebut. Jumlah maksimum untuk mengonsumsi suatu produk dikenal dengan harga reservasi. Jika konsumen merasa harga reservasi suatu produk lebih tinggi dibandingkan harga jualnya, maka konsumen akan cenderung membeli produk tersebut. Contohnya, pada pasar komputer terdapat berbagai jenis dengan macam dan variasi dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai memori yang kualitas yang jauh lebih baik, namun harganya sedikit lebih mahal. Dan juga sebaliknya, ada yang memiliki kualitas yang lebih rendah, namun memberikan potongan harga. Tambahan harga dan potongan harga yang mempertinggi ataupun memperendah harga atau rata-rata tergantung pada atribut yang dipakai. Teknik riset pasar dapat diterapkan untuk memperoleh nilai yang terkandung di dalam atribut suatu produk tersebut.
Riset yang dilakukan dengan cermat akan membantu perusahaan untuk memperoleh harga reservasi untuk memperluas suatu produk tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu strategi harga lini produk. Dalam metode ini, penetapan harga pada lini produk lebih menekankan pada laba tambahan yang terdapat dalam suatu produk atau markup berdasarkan pada elastisitas permintaan produk. Selain itu, penetapan harganya juga harus memperhatikan harga-harga lini produk, substitusi, dan komplementer yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Rekonsiliasi penentuan harga dengan markup dan marginalis menunjukkan bahwa produk dengan elastisitas harga yang lebih rendah dapat memberikan kontribusi dalam jumlah yang relatif lebih besar terhadap overhead dan laba daripada produk dengan elastisitas harga yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu penetapan harga untuk menduga kualitas suatu produk. Dalam metode ini lebih menekankan pada asumsi sebagian besar masyarakat bahwa harga suatu produk akan sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan. Ketika perusahaan menetapkan harga produk dalam tingkat harga yang tinggi, perusahaan mengharapkan agar produk yang ditawarkannya juga dapat dinilai konsumen sebagai produk yang memiliki kualitas yang tinggi juga. Hal ini berarti perusahaan mengharapkan adanya hal yang seimbang dari pendapat konsumen antara harga dan kualitas produk. Dalam pengamatan ini juga memperlihatkan bahwa konsumen biasanya mengaitkan antara kualitas dan harga produknya. Contohnya, pada produk-produk yang berteknologi tinggi. Hal ini disebabkan karena kebanyakan orang tidak mengetahui bagaimana produk itu dibuat. Produk-produk dengan biaya rendah membutuhkan sirkos yang lebih besar untuk menduga kualitasnya. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu penentuan harga produk dalam satu paket. Dalam metode ini, penjualan beberapa produk secara bersamaan, di mana tujuan produk dalam satu paket adalah untuk meningkatkan harga yang akan diperoleh perusahaan. Pada umumnya, perusahaan akan meningkatkan harga produknya jika dijual secara terpisah dan akan menawarkan harga yang lebih rendah jika konsumen membeli produk dalam satu paket dengan produk yang lainnya. Pembundelan produk atau produk bundling adalah cara penjualan satu produk atau lebih secara bersama-sama sebagai satu paket dengan harga tunggal. Teori penentuan harga produk ini telah diteliti oleh Stigler pada tahun 1963, Adam dan Jelen pada tahun 1975, dan oleh Skamalense pada tahun 1982. Perusahaan mempunyai insentif laba untuk membendel produknya jika tindakan itu memungkinkan penarikan surplus konsumen dengan jumlah yang lebih besar daripada konsumen potensial. Biasanya, penawaran suatu produk, baik secara terpisah ataupun dalam satu paket, bisa mencapai hasil yang lebih optimal, dikarenakan beberapa konsumen mungkin hanya ingin membeli satu saja produk-produk tersebut dan tidak mau membeli harga satu produk dalam jumlah yang satu paket. Penawaran produk secara bersama-sama, baik secara terpisah dengan pembundelan campuran dinamakan mixer bundling, dan dari pembundelan murni dinamakan pure bundling, dan di mana-mana produk hanya tersedia dalam satu paket saja. Dalam praktik penjualan, tidak mungkin dapat menentukan harga sesuai dengan harga reservasinya dari setiap pembeli, tetapi hanya dapat mengasumsikan bahwa para pembeli memiliki suatu kisaran harga reservasi seperti yang telah ditunjukkan oleh kurva permintaan berslope negatif, baik untuk barang-barang secara terpisah maupun kolektif atau bundel. Yang kelima yaitu adalah potongan kuantitas. Penetapan harga dalam metode ini menekankan pada kuantitas produk yang ditawarkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang keenam, dalam metode ini
penetapan harga menekankan pada kegiatan promosi untuk mempromosikan suatu produk kepada masyarakat luas. Perusahaan akan menurunkan harga produknya pada periode promosi dengan tujuan untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan jumlah penjualan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi video yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.